Mimpi menjadi berdaulat, di negara yang berdaulat, petanilah yang menentukan harga komoditas, di negara tidak berdaulat, regulator yang menentukan harga. Selama pemerintah tidak paham fungsinya terhadap produksi, yang terjadi petani terjajah. Di negara yang berdaulat, rakyatnya yang berdaulat bukan pemerintah atau penguasanya, petani berperan sebagai hulu, bahkan bukan market atau hilir yang menentukan harga. Bertemunya hulu dan hilir ini, mekanismenya, saling butuh, dan saling percaya. Sedangkan dalam kondisi ini pemerintah kerja apa? Hampir tidak ada. Lalu, kalau masalah hilir terlalu kuat, misalnya mafia muncul, barulah tugas pemerintah untuk turun tangan, itu kalau pemerintahnya peduli dan paham. Jadi, selama penguasa turun tangan mengatur pasar, mengatur produksi, pasti karena ada mafia yang bermain, dan sudah 7 presiden regulatornya yang mencoba mengatur, bahkan sampai impor digedein. Bukannya selesai masalahnya, tambah runyam iya, jadi bisa dong disimpulkan bahwa pemerintah hingga saat ini tidak berdaya alias impoten dengan mafia pangan. Oke, kita lupakan pertanian sebentar, ada lagi yang penting untuk kita cermati selain impor dari Tiongkok oleh orang di kabinet, yaitu sebentar lagi tepatnya tahun 2030 yang tidak sampai 11 tahun lagi, dunia akan terdisrupsi oleh pertumbuhan Asia. Apa faktanya? Di tahun 2030, 1. 50% populasi dunia adalah Asia. 2. 50% middle class income population adalah Asia. 3. 50% populasi akan tinggal di perkotaan. 4. 50% artificial intelligence menguasai dunia manufaktur di Asia. 5. 50% GDP dunia dari Asia, bertumbuh 35 hingga 60% dalam 15 tahun ke depan, dari 38-an saat ini. Asia bergeraknya dipimpin oleh Saudi dengan visi 2030-nya, Tiongkok dengan visi 2025-nya, India dengan visi 2025-nya, Singapura, Vietnam, Thailand, Korea Selatan dengan visi 6G-nya, Jepang dengan blockchain-nya, semua itu sudah disiapkan sejak Oktober 20 tahun lalu. Nah, kita Indonesia mau bermain di mana? Masih sebagai negara importirkah? Atau masih jadi negara korban produksi lain? Atau mau jadi pemain global dan mulai produksi? Sampai saat ini, selama beberapa tahun terakhir, kita akhirnya jadi korban Tiongkok, dan entah berapa lama lagi Tiongkok berkuasa, lama-lama sedap banget nih kuku tajam mereka menancap dalam, bahkan mungkin kalau ada peluang, bisa lebih lama lagi Tiongkok berpengaruh di Indonesia, semua jadi era baru. Indonesia jadi kuasi teritori Tiongkok seterusnya, seperti niat mereka di tahun 49 yang gagal. Tahun 65 juga gagal, dan akhirnya sejak 2014 dapat juga. Selamat ya buat Tiongkok, yang akhirnya dapat Indonesia, selamat juga kepada mereka yang tetap memilih untuk berada di bawah Tiongkok. 29 Maret 2019